Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa, NIM 1121124. Saya dari Prodi PAI kelas E semester 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari kelas 5E Prodi PAI Unibdu Jombang. Jadi di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pengembangan bahan ajar PAI dengan membuat bahan ajar berupa handout. Jadi di sini saya mengambil mata pelajaran akidah akhlak kelas 8 semester 1 dengan pembahasan bab 3, yaitu membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, serta qanaah. Dalam membuat bahan ajar handout, yang pertama harus kita perhatikan tentunya yaitu judul, seperti ini. Kemudian, ada pula yang harus kita cantumkan dalam handout, yaitu kompetensi inti. Di sini saya mencantumkan 4 kompetensi inti. Dan ada juga kompetensi dasar. Seperti ini. Kemudian ada juga indikator keberhasilan dari pembelajaran tersebut. Adapun juga materi pokok yang akan kita bahas kali ini yaitu membiasakan akhlak terpuji, ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, serta qanaah. Setelah itu di halaman selanjutnya kita langsung disajikan oleh materi yang pertama yaitu bab mengenai ikhtiar. Di sini ada juga pengertian ikhtiar. Seperti ini, ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu al-hitayar yang artinya memilih. Secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang diinginkannya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan kemudian dia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan serta kesuksesan. Nah, jadi intinya ikhtiar ini usaha seseorang untuk mencapai sesuatu. Jadi tidak hanya berdiam diri dan berpasrah kepada Allah, tapi kita juga harus berusaha terlebih dahulu. Begitu ya teman-teman. Kemudian ini di poin nomor 2 yaitu ada pengertian bentuk dan contoh perilaku ikhtiar. Kemudian ada juga dampak positif membiasakan berperilaku berikhtiar. Di sini ada 6 poin, ya bisa teman-teman baca sendiri. Dan kemudian di bahasan kedua kita akan membahas mengenai tawakal. Di sini pengertian tawakal yang berasal dari kata Arab, yaitu wakala, yang berarti menyerahkan, mempercayakan, dan mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Nah, dalam kaitan ini, pengertian tawakal, penyerahan tersebut kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan serta menghilangkan kemudorotan. Secara istilah, arti tawakal ini menyerahkan suatu kebijakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Jadi, keterkaitannya antara bab ikhtiar tadi, kalau ikhtiar tadi usaha, dan kalau tawakal kita serahkan kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha, kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Adapun contoh perilaku tawakal, di sini dicontohkan oleh Nabi Muhammad, ditunjukkan dalam kisah seorang sahabat Rasulullah yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, ataupun tonggak, dan lain-lain. Lalu ditinggalkan begitu saja. Nabi Muhammad kemudian bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Lalu sang sahabat tersebut menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah ya Rasulullah." Nah, terus di sini Nabi tidak menyetujui cara berpikir orang itu. Lalu bersabdalah Nabi,
ikatlah dulu untamu, lalu bertawakallah. Nah, jadi kita ada usaha dulu, kemudian kita serahkan urusan kita kepada Allah. Gitu ya. Terus untuk yang pembahasan ketiga yaitu dampak positif dalam membiasakan diri berperilaku tawakal. Di sini ada beberapa poin, ada 6 poin yang bisa teman-teman baca ya. Dan di pembahasan selanjutnya yaitu pengertian syukur. Apa sih teman-teman syukur itu? Kata syukur berasal dari bahasa Arab yang berarti berterima kasih. Bersyukur berarti kita itu berterima kasih kepada Allah. Atas apa? Atas karunia dan rahmat serta nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita. Sedangkan menurut istilah, syukur adalah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya, tunduk, dan juga berserah diri hanya kepada Allah, serta beramar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian selanjutnya, adapun ciri-ciri perilaku syukur antara lain, di situ bisa teman-teman baca sendiri ada 4, dan juga ada cara bersyukur yang dibagi menjadi 3. Yang pertama bersyukur dengan lisan, kemudian bersyukur dengan badan maupun perbuatan, dan yang terakhir bersyukur dengan hati. Bagaimana sih teman-teman bersyukur dengan lisan itu? Dengan mengucap Alhamdulillah ketika kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bersyukur dengan badan. Nah, gimana sih teman-teman? Yaitu bersikap selalu taat kepada perintah-perintah Allah dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Dan yang terakhir, ada juga bersyukur dengan hati, yaitu mengosongkan hati kita di hadapan Allah dengan menjaga zikir kita agar keagungan dan kebesaran positif dengan cara konsisten menjaga zikir dan juga mengagungkan Allah. Dan yang terakhir, ada dampak positif dalam membiasakan diri untuk berperilaku sabar, yaitu ada 3 poin. Ada 4 poin, bisa teman-teman baca sendiri. Dan kemudian ada pengertian sabar. Sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu rosob, yang berarti menahan, mencegah, ataupun tabah. Nah, dari segi istilahnya, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh kita dari perbuatan yang tidak terarah ataupun dilarang oleh agama. Nah, terus kemudian di sini ada juga bentuk-bentuk dan ciri-ciri perilaku sabar. Teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian, ada juga dampak positif dalam membiasakan diri berperilaku sabar. Nah, di sini bisa kita lihat ada 4 poin yang bisa teman-teman baca. Kemudian yang terakhir adalah pembahasan mengenai qanaah. Nah, di sini qanaah berasal dari bahasa Arab, yaitu qanaah, yaqna'u, qana'an, qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan kepadanya, yaitu rela. Secara istilah, qanaah ini berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak mengeluh, merasa puas, dan juga penuh ridho atas keputusan Allah, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Nah, di sini dapat diartikan pula bahwa qanaah ini berarti bahwa kita itu merasa cukup dengan pemberian rezeki dari Allah, baik berupa apapun itu. Nah, dengan sikap ini, maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah maupun tamak. Orang yang bersifat qanaah, ia rela menerima kenyataan hidup yang ia alami. Ia ikhlas, tidak berkeluh kesah, dan juga tidak mengangan-angan kesenangan yang diterima oleh orang lain. Adapun ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sifat qanaah, di antara lain bisa teman-teman baca. Dan yang ketiga, dampak positif dalam membiasakan diri bersifat qanaah. Itu juga bisa teman baca ya. Kemudian yang terakhir, membiasakan diri untuk berperilaku qanaah. Nah, kemudian di halaman selanjutnya ada juga rangkuman yang kita harus cantumkan di handout.
untuk kita lebih memahami ringkasan materi yang telah dijelaskan tadi. Jadi di sini ada rangkuman mengenai ikhtiar, yaitu secara bahasa artinya memilih. Nah, di sini ada poin-poin penting tentang pembahasan ikhtiar tadi ya, teman-teman. Terus yang kedua ada juga ringkasan mengenai materi tawakal. Terus selanjutnya ada ringkasan mengenai sabar yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada juga ringkasan pembahasan mengenai syukur. Kemudian yang terakhir tentunya yaitu qanaah, yaitu menerima keputusan dari Allah dengan tidak mengeluh. Sebagaimana yang telah dijelaskan di awal tadi. Baiklah teman-teman, sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada yang sempurna kecuali kesempurnaan itu milik Allah semata. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.